Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Insyaallah mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan tetap belajar. Walaupun kita masih belajar di rumah dan separuhnya lagi kita PTM 50% ya. Tapi kita harus tetap semangat ya. Baik, hari ini kita mulai materi kita masuk ke bab 6 tentang senyawa hidrokarbon. Tapi sebelum kita membahas tentang senyawa hidrokarbon, kita harus mengenal dulu senyawa karbon. Boleh kalian buka buku paketnya, buku halaman paketnya ada di halaman 139 ya, 139. Jadi kita mulai dulu dengan senyawa karbon. Kenapa dimulai dengan senyawa karbon? Karena senyawa hidrokarbon sendiri termasuk ke dalam senyawa karbon paling sederhana yang terbentuk dari unsur karbon dan hidrogen saja. Ini tentang senyawa hidrokarbon. Baik, sebelum kita membahas tentang senyawa hidrokarbon, kita kembali dulu ke senyawa karbon. Buka bukunya halaman 140 ya. Kalian buka nanti supaya apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada ini ya sebagai apa buat membuka kalian untuk ini ya apa menerima materi kita hari ini. Nanti setelah kalian menerima materi ya apa yang Ibu sampaikan hari ini, nah, nanti kalian akan dapat tentunya menjawab pertanyaan di awal seperti ini. Nih, tahukah Anda unsur penyusun kulit sofa, kayu, pada meja, dan cat tembok? Ada yang di dalam ilustrasi gambar ini ya. Nanti kalian bisa menjawabnya setelah akhir dan setelah kalian mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Lanjutkan dulu ya, ini sebagai ilustrasi aja buat kalian untuk kedepannya ya dalam menangkap dan menerima materi ini. Nah, seperti apa? Baik, Ibu lanjutkan. Kita ini dulu ya. Nah, kita sekarang ke senyawa karbon atau dikenal juga dengan kimia karbon. Kita akan mengenal dulu senyawa karbon. Ya. Senyawa karbon itu apa? Senyawa karbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon, di mana lambang atomnya adalah C. Ya. Dalam sistem periodik dia terletak pada golongan 4A karbon. Ya. Jadi senyawa karbon sendiri terdiri atas karbon organik dan karbon anorganik. Jadi ada karbon organik dan ada karbon anorganik ya. Nah, penggolongan ini sebenarnya berdasarkan pada sumber daripada senyawa tersebut ya, berdasarkan sumber yaitu senyawa karbon itu sumbernya berasal dari makhluk hidup, sedangkan senyawa di mana senyawa karbon tadi disebut juga dengan senyawa organik ya. Senyawa karbon disebut juga senyawa organik, ini berasal dari makhluk hidup, sedangkan senyawa anorganik ya anorganik ini berasal dari di luar dari makhluk hidup ya. Jadi berasal dari alam di luar makhluk hidup. Ini senyawa anorganik. Jadi senyawa karbon dibedakan atau dibagi berdasarkan sumbernya itu pertama senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup nih, sesuai dengan gambar ilustrasi gambar yang ada di sini. Kamu perhatikan semuanya kalian udah kenal dengan baik nih. Ada susu, ada nanas, ada pisang, ada ikan, ada tempe dan sebagainya ya. Jadi kita bedakan dulu berdasarkan sumbernya yaitu senyawa karbon disebut juga senyawa karbon organik di mana dia berasal dari makhluk hidup terutama tumbuh-tumbuhan dan hewan ya. Di mana karbon organik sendiri merupakan sumber karbohidrat, protein, lemak, minyak bumi, urea dan plastik. Jadi plastik juga ada yang berasal dari senyawa organik ya. Nah, ini plastik ini bisa terurai nih oleh mikroorganisme jadi dia tidak mencemari alam. Nah, karbohidrat kita tahu sebagai sumber energi bagi kehidupan kita. Kita sangat membutuhkan karbohidrat. Sumbernya dari mana? Biasanya dari umbi-umbian ya seperti singkong, beras ya.
yang kita makan, kemudian kentang, ya, umbi-umbian, ya. Ini biasanya mengandung karbohidrat. Gula tebu itu sumber karbohidrat yang sangat tinggi sebagai sumber energi kita. Kemudian protein. Nah, protein biasanya terdapat dalam susu, tempe, telur, ya, dan sebagainya. Nih protein, sumber protein biasanya bisa berasal dari hewani, bisa nabati. Yang nabati berarti berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe, yang berasal dari kacang-kacangan. Kemudian kalau yang dari hewan ya susu, ya. Nih, kemudian lemak, lemak juga ada lemak nabati, ada juga lemak hewani, ya. Minyak bumi juga apa berasal dari karbon organik juga karena dia berasal dari makhluk hidup. Karena minyak bumi itu sendiri terbentuk dari fosil-fosil atau jasad renik yang ada di dalam bumi yang umurnya jutaan tahun yang lalu, ya. Kemudian urea. Urea ini juga termasuk ke dalam karbon organik karena urea sendiri berasal dari kotoran manusia dan hewan. Ya, biasanya berupa air seni dan keringat kita itu mengandung urea, ya. Tapi nanti urea juga bisa dibuat, ya, dari pabrik. Ini untuk membantu apa? Untuk membantu dalam pertanian, ya, yaitu dalam pemupukan. Terkenal sekali dengan pupuk ureanya. Kemudian ada plastik, ya. Nah, ini berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi karbon organik dan juga anorganik. Nah, yang anorganik ini berasal dari alam di luar dari makhluk hidup, ya. Jadi contohnya adalah nih oksida karbon, batu kapur, batu karbit, soda kue, dan yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah garam dapur. Nah, itu termasuk karbon anorganik, ya. Jadi dia berasal di luar dari makhluk hidup. Ini karbon anorganik, ya. Nih, jadi ini juga sangat dekat dengan ini kehidupan kita sehari-hari. Ini berdasarkan sumbernya, ya. Nah, pada tahun 1828 di buku kalian ada itu, ya, ada seorang ahli kimia berkebangsaan Jerman di mana dia berhasil membuat urea, ya, tanpa ginjal mamalia. Jadi dia menghasilkan senyawa, ya, urea yang dibuat bukan dari makhluk hidup. Jadi dia berhasil dari mensintesis, ya, mensintesis. Nah, ini akhirnya yang menyebabkan bahwa penggolongan senyawa ini anorganik dan anorganik ini, ya, dipatahkan. Walaupun demikian, penggolongan senyawa ini anorganik dan anorganik ini tetap dipertahankan juga sampai sekarang, ya, karena penggolongan ini tersebut termasuk ke dalam sumbernya. Nanti dibedakan lagi penggolongan senyawa organik anorganik ini berdasarkan sifat dan strukturnya. Ini setelah ditemukannya dari ahli kimia yang berhasil mensintesis urea, di mana kita kenal sekarang urea itu diproduksi secara besar-besaran karena untuk membantu bidang pertanian dalam pemupukan, ya, supaya hasil pertanian meningkat lebih baik seperti itu. Ini, ya. Nah, di sini ada, coba kalian lihat nanti di bukunya ada, sebutkan persamaan dan perbedaan karbon organik dan anorganik. Ya, jadi ada persamaan dan ada perbedaannya. Bisa kalian buka di bukunya ada di halaman 140, ya, ada perbedaannya. Salah satunya misalnya perbedaannya, ya, tentang kestabilan. Nah, senyawa organik itu kurang stabil, tapi senyawa anorganik dia stabil, ya. Kemudian mengenai titik titik cair atau titik leleh. Untuk senyawa organik dia relatif lebih rendah, sedangkan untuk senyawa anorganik dia lebih tinggi seperti itu, ya. Ada di bukunya di halaman 140, ya. Masalah kelarutan juga lah, organik dia larut dalam pelarut nonpolar, sedangkan anorganik dia larut dalam pelarut polar air. Jadi yang nonpolar itu tidak larut dalam air, misalnya bisa dapat larutnya dalam benzen, ya, ya, dalam benzen atau dalam pelarut yang lain seperti kloroform untuk pelarut-pelarut kimia. Sedangkan yang anorganik dia cepat larut dalam air. Nah, ini menyangkut ikatannya juga nih. Anorganik dia berikatan ion, sedangkan organik dia berikatan kovalent. Itu
itu adalah persamaan dan perbedaan dari karbon organik dan anorganik. Lebih jelasnya lagi nanti bisa kalian baca di bukunya ya di halaman 140. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya ya, senyawa karbon ini dibagi dua berdasarkan sumbernya, yaitu dari makhluk hidup dan di luar makhluk hidup ya. Senyawa yang berasal dari makhluk hidup disebut senyawa organik, sedangkan yang di luar dari makhluk hidup yang berasal dari alam juga disebut dengan karbon anorganik. Ini sebelum ditemukannya ya hasil urea yang disintesis ya. Nah, tapi sekarang tetap dipakai ya pemahaman tentang karbon organik dan anorganik ini ya seperti itu. Ibu lanjutkan lagi. Ini kita masih tentang membahas senyawa karbon ya, kita belum ke hidrokarbon. Nah, pengujian senyawa karbon. Senyawa karbon ini mengandung unsur C, karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan hidrokarbon hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen saja. Nah, secara sederhana sebenarnya kita dapat mengujinya ya untuk mengetahui apakah suatu senyawa ini mengandung karbon atau tidak. Ya, untuk mengujinya kita ambil bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup yang umumnya merupakan senyawa karbon. Ini dapat kita buktikan dengan melalui kejadian sehari-hari. Misalnya kayu, telur, daging, ataupun beras ya kita bakar pada suhu yang cukup tinggi. Ya, jadi pembakaran ini artinya bereaksi dengan oksigen. Maka setiap dari hasil pembakaran tersebut dia akan menghasilkan zat yang lain ya, yaitu CO2 berupa gas. Ini kalau kita lihat asap ya. Kemudian ada H2O dia karena dia panas dia akan menghasilkan uap air. Dan selain itu yang berupa padatan maka dia akan menghasilkan berupa arang atau abu ya. Nah, ini arang atau abu. Nah, ini menunjukkan bahwa bahan tersebut menjadi gosong akibat pemanasan. Ya, akibat pemanasan. Hal terjadi karena pemanasan menyebabkan senyawa karbon dalam bahan tersebut terurai menjadi karbon yang berwarna hitam. Kita kenal sebagai arang ya. Jadi ciri khas karbon itu adalah berwarna hitam. Ya. Jadi dia tidak tahan pemanasan. Nah, ini salah satu pengujian senyawa karbon yang sederhana yang dapat kita amati ya. Nah, ini kita menggunakan alat-alat kimia, menggunakan tabung reaksi yang dipanaskan. Jadi ada air yang keruh ya, dipanaskan ini menunjukkan adanya reaksi CO2 ya. Adanya reaksi CO2 menunjukkan adanya gas CO2 ya. Nih. Jadi ini adalah pengujian senyawa karbon secara kimia ya seperti itu. Tapi kalau sehari-hari kita bisa membuktikan deh apapun yang kita bakar pasti dia akan menghasilkan zat-zat ini yaitu karbon dioksida berupa asap ya. Kemudian ada uap air. Uap air ini terbentuk karena pemanasan dan hasil airnya pasti ada. Kalau kertas kita bakar pasti ada abunya. Kalau kayu dia menghasilkan arang. Gitu ya. Nah, ini pengujian senyawa karbon yang sederhana. Nah, sebenarnya senyawa karbon ini banyak sekali ya terdapat di alam di muka bumi ini. Kita lihat lagi sekarang kekhasan atom karbon. Jadi atom karbon ini mempunyai ciri khas sendiri ya. Ya, mempunyai ciri khas sendiri di mana atom karbon ini nih mempunyai nomor atom 6, lambang unsurnya C. Dia mempunyai konfigurasi 24. Jadi dia mempunyai 4 elektron valensi. Kalau kita gambarkan dengan struktur Lewis, ini pernah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Jadi ada 4 nih. 4 elektron valensi. Jadi 4 elektron valensi ini ya dapat digunakannya untuk berikatan dengan atom lain sehingga dia akan dapat membentuk rantai yang sangat panjang. Ya, dia dapat membentuk rantai yang sangat panjang. Ya. Membentuk rantai yang sangat panjang berhingga. Nah, dari sinilah maka akan dilihat kekhasan atom karbon itu dengan nomor atomnya 6 dan elektron valensinya 4 ya. Maka berdasarkan konfigurasi elektronnya tadi, maka atom karbon ini dapat membentuk ya ada
atom C primer, ada atom C sekunder, ada atom C kuartener, atom C tersier. Nah, yang primer berarti dia mengikat hanya satu atom C. Nih, dia mengikat satu. Jadi disebut primer. Sedangkan yang sekunder dia mengikat dua. Satu, dua. Jadi ada dua atom C yang diikatnya. Ya. Kemudian tersier itu ada tiga. Berarti dia mengikat kiri, kanan, dan bawah. Ya. Sesuai dengan elektron valensnya tadi. Nah, kalau 4 berarti dia mengikat 4. Yang tadi elektron valensnya digunakan semua. Maka dia akan disebut dengan atom C yang kuartener. Artinya dia dapat mengikat 4 atom lain. Ya. Jadi dia akan mengikat 4 atom lain. Nah, ini adalah merupakan ciri khas daripada atom karbon, ya, keunikannya. Selain itu nanti dia akan dapat membentuk rantai yang sangat panjang yang tak berhingga. Seperti itu. Lanjutkan lagi, kembali kita ke sini. Nih, jadi kalau kita gambarkan struktur Lewis seperti ini. Jadi dia memiliki 4 elektron valensi sehingga memudahkan atom C ini untuk membentuk ikatan kovalen dengan atom lainnya. Ya, ini struktur Lewisnya. Untuk memenuhi kaidah oktet. Kaidah oktet masih ingat? Seperti unsur gas mulia. Jadi untuk mencapai kestabilan, ya, supaya dia stabil. Nah, dia harus memenuhi kaidah oktet, ya, dengan cara berikatan. Misalnya pada CH4 dia memiliki ikatan kovalen tunggal 4. Di C ini supaya dia nanti memenuhi kaidah oktet dia akan mengikat 4 atom H, ya. Jadi 4 elektron valensi C tadi dipasangnya satu-satu dengan H sehingga dia membentuk senyawa baru yaitu CH4 metana. Dia menggunakan satu pasang elektronnya, ya. Nah, kemudian pada pada etena dia menggunakan 2 elektronnya sekaligus berikatan sesama dia sendiri C dengan C, kemudian 4 lainnya digunakan untuk mengikat H, ya. Pasangkannya lagi dengan H. 2, 3, 4, ya. Jadi dia menggunakan kedua elektronnya untuk berikatan sama dia sendiri, kemudian 4-nya dia menggunakan mengikat H, ya. Begitu juga dengan C2H2, ya. Jadi di sini ada 2 atom C, ya. Nah, ini atom C-nya 2. Makanya dia menjadi C2H4. Untuk C2H2 dia menggunakan 3 sekaligus. Hanya menjadi 2. Ya, ini seperti ini. Ya, jadi 3 sekaligus digunakannya. Begitu juga pada CO2 dia memiliki ikatan rangkap 2, ya. Jadi dia menggunakan 2 sekaligus untuk mengikat O, ya. O yang satu di kiri dan O yang satunya lagi di kanan. Jadi di sini kita menggambarkan senyawa karbon ini dengan struktur Lewisnya. Seperti itu. Lanjutkan lagi. Nah, pembentukan ikatan karbon. Jadi ikatan karbon tadi kata Ibu ikatannya sangat panjang, tak terhingga. Dia adalah berikatan kovalen, ya. Nih, salah satu contohnya adalah dia dapat membentuk kristal karbon. Bisa berupa grafit, bisa berupa intan, bisa berupa amor. Kalau amor dia bersifat rapuh, mudah patah, ya. Kalau yang grafit ini sangat keras, ya. Sangat keras karena dia heksagonal berlapis-lapis. Ini pada misalnya isi pensil. Nah, ini mengandung karbon ini, ya, berbentuk grafit, ya, karbon. Kemudian intan, ya, intan strukturnya lebih keras lagi, di mana intan dapat digunakan untuk membelah kaca, ya. Nah, ini intan, jadi strukturnya sangat kuat. Nah, kalau yang amor, berbentuk amor berarti dia bersifat rapuh, ya, rapuh itu ya mudah ini patah atau mudah rapuh, ya, mudah patah seperti itu. Ini pembentukan ikatan karbon yang terjadi, ya. Dia berbentuk kristal karbon. Ada yang berbentuk grafit, ada yang berbentuk intan, ada yang berbentuk amor, gitu, ya. Grafit sangat keras, intan lebih keras lagi, kalau amor dia rapuh seperti itu. Lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan tadi yang pertama, ini yang keduanya, ikatan antar atom karbon pada senyawa karbon, ya. Jadi pada senyawa karbon nanti dia dapat berikatan, ada ikatan tunggal, nanti ikatan tunggal disebut ikatan jenuh, ada yang ikatan rangkap 2 karena dia menggunakan 2 elektron sekaligus tadi, maka dia ikatannya tak jenuh. Kemudian kalau dia menggunakan 3 elektron sekaligus,
dia menjadi ikatan tak jenuh juga. Jadi yang tunggal ikatan jenuh, ya rangkap 2 dan rangkap 3 dia ikatannya tak jenuh. Semuanya berikatan kovalen ya. Jadi tanda garis ini merupakan tanda ikatan kovalen. Yang ini menunjukkan adanya rangkap 2, yang ini menunjukkan adanya rangkap 3 seperti itu ya. Jadi kita harus mengenal lebih ini lagi untuk senyawa karbon. Nah, yang Ibu bilang di awal tadi bahwa dia dapat membentuk rantai yang sangat panjang tak berhingga. Inilah salah satu keunikan daripada karbon ya, unsur karbon ya. Nih, jadi sangat panjang sekali ya. Dan dia dapat membentuk senyawa karbon yang jenuh, ikatan tunggalnya. Dia juga dapat membentuk senyawa karbon tidak jenuh, yaitu melalui ikatan rangkap 2 dan rangkap 3-nya. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Berada berapa ya? Sebentar. Ibu ya. Ini udah. Kita lanjutkan nomor 11. Nah, ini untuk pembentukan senyawa karbon dioksida ya. CO2. Ini kalau kita digambarkan dengan struktur Lewisnya ini seperti ini ya. Ini kita udah pelajarin di pelajaran sebelumnya pada ikatan kovalen ya. Ini hanya untuk mengingatkan kalian saja. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke senyawa hidrokarbon ya. Di awal Ibu katakan bahwa senyawa hidrokarbon ini termasuk terdalam senyawa karbon yang sederhana ya. Jadi senyawa hidrokarbon termasuk senyawa karbon paling sederhana yang terbentuk dari unsur karbon dan hidrogen saja. Di mana senyawa hidrokarbon ini dikelompokkan menjadi 2 sebenarnya ya. Ini yang ada yang ini belum kalian pelajari sebenarnya aromatik, tapi tidak apa-apa. Kalian ya, Ibu kasih gambarannya saja. Jadi senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi 2, yaitu hidrokarbon alipatis dan hidrokarbon siklis. Alipatik dan siklis. Nah, hidrokarbon alipatis ini ada 2, yaitu hidrokarbon jenuh yang tergolong alkana dan hidrokarbon tak jenuh, itu alkena dan alkuna. Nah, untuk yang alisiklik ini untuk rantai tertutup ya. Aromatik juga untuk rantai tertutup, di mana dalam ini dia mengandung ikatan rangkap. Nah, untuk yang alisiklik dan aromatik belum kita pelajari di sini. Ini mempelajari ini lebih lanjut lagi di materi berikutnya ya. Nih, jadi yang kita pelajari adalah yang alipatik saja ya, alipatik. Seperti itu ya. Jadi alipatik ini yang rantai terbuka ya. Ini ada alkana, alkena dan alkuna. Ini yang akan kita bahas secara rinci di sini. Jadi ini untuk kalian ketahui saja ya. Ini sebenarnya ada 3 ini sebenarnya hidrokarbon itu, tapi yang kita belajar di sini hanya 1 alipatik. Alisiklik, aromatik ini dipelajari dalam senyawa karbon yang lebih mendetail lagi ya. Kita lanjutkan. Nih. Penggolongan berdasarkan kejenuhan ikatan. Nah, ya, jenuh ikatannya tunggal. Jadi rangkap 1 nih. Nah, ini adalah struktur molekulnya ya. Jadi molekulnya digambarkan dengan ini ya seperti bola-bola ini. Yang berwarna hitam menunjukkan atom karbonnya, sedangkan yang warna putih adalah hanya. Kalau kalian itu hanya jumlahnya 8, 2, 4, 6, 8, C-nya 4. C-nya yang berwarna hitam ini ya, 4. Nah, yang tak jenuh di contohnya di sini alkena, rangkap 2 alkena. Ya. Alkena rangkap 2 tak jenuh. Jadi antar karbon C ada yang berikatan rangkap. Ya, ada yang berikatan rangkap. Ini ada yang jenuh, ada yang tak jenuh ya. Nih. Kita lanjutkan, kita lihat lagi di halaman berikutnya. Nah, ini ya. Kita langsung ke tata nama senyawa hidrokarbon. Boleh kalian buka bukunya, ada di halaman apa? Alkana alkena ya. Ada di halaman ini senyawa hidrokarbon. Nih,
Ada di halaman 144 ya. Nah, di bukumu itu sudah dijelaskan deret homolog alkananya itu dengan menggunakan ada rumus molekul, ada rumus strukturnya. Ini Ibu hanya menggambarkan rumus strukturnya, rumus molekulnya saja ya. Nah, rumus molekulnya saja ini. Jadi, ini disebut dengan deret homolog alkana. Alkana di sini mempunyai rumus umum CnH2n plus 2. Jadi di sini hanya bertambah 2 ya, sedangkan C-nya bertambah 1. Patokan kalian adalah di metana. Jadi patokan kalian di metana. Metana ini harus hafal kalian di luar kepala bahwa metana itu CH4. Nah, untuk yang berikutnya nanti C-nya nambah 1, hanya nambah 2. Kita lihat dari homolog alkananya. Yang pertama metana. Meta artinya C-nya 1 dengan H4 ya. Hanya 4. Metana. Kemudian kedua etana. Jadi C-nya naik menjadi 2, hanya naik menjadi 6. Disebut etana. Ya, untuk C3 propana. Nah, ya, jadi kalian harus pahamin jumlah atom C-nya ya. C3 disebut propana. C4 butana. C5 pentana. C6 heksana. C7 heptana. C8 oktana. C9 nonana dan 10 dekana. Seperti itu ya. Perhatikan deret homolognya. Hafalkan dari ini yang harus kalian ingat dari metana CH. Untuk C-nya nambah 1, hanya nambah 2, sesuai dengan rumus umumnya CnH2n plus 2. Itu ya. Lanjutkan lagi. Nah, ini tata namanya. Kita lanjutkan ke tata namanya. Ini yang lebih penting di sini ya. Cyanida karbon tata nama. Tata nama alkana menurut IUPAC ya. Pertama, kita menentukan dulu rantai terpanjang dari karbon. Kemudian kita menentukan cabang alkil. Kemudian kita memberi nomor. Baru kita menuliskan urutan gugus alkilnya. Nah, di sini ada alkil ya. Alkil itu adalah alkana yang kehilangan salah satu atom hanya. Jadi alkil ini alkana yang kehilangan salah satu atom hanya. CH4 itu metana jadi metil. C2H5 jadi etil. C3H7 jadi propil. Tadinya C-nya H4 ya. H ini jadi 6, 7, tadi 8, H ini 10 jadi 9. Jadi semuanya hanya berkurang 1. Nah, coba kalian perhatikan dulu ya. Simak dengan benar. Ibu, ada azan, sebentar kita tunggu dulu sebentar. Kalian boleh catat dulu untuk sementara ya. Nah, kalian catat. Ini tata namanya. Silakan dicatat dulu ya, sementara. Nanti Ibu jelaskan.
Baik, Ibu lanjutkan ya. Jadi tata nama alkana menurut Yufak ini adalah yang pertama kita menentukan rantai terpanjang. Nah, ya, kita lihat di sini rantai terpanjang, lihat yang ada dalam kotak. Ya, rantai terpanjang. Kenapa? Karena ini merupakan cabangnya, ya, ada yang dilingkari adalah cabangnya. Nih, kita menentukan rantai terpanjang yang diberi kotak. Nah, kemudian kita menentukan cabang alkilnya. Ini CH3 metil, artinya C4 alkana, kehilangan satu H jadi CH3. Ini cabang alkil. Al, ini alkil namanya metil, ini namanya metil, ini namanya etil. Jadi dia tiga mengikat alkil. Ya. Langkah selanjutnya kita memberi nomor. Memberi nomor, ya, nih dari sini, dari kanan, bukan dari kiri, karena kiri ada cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, C-nya jumlahnya ada 7, berarti namanya heptana. C sama dengan 7 itu namanya heptana. Nah, sekarang kita lihat setelah kita beri nomor, kita lihat nomor berapa saja yang mengikat alkilnya. Ternyata yang mengikat alkil adalah nomor 3 mengikat etil, maka kita beri nama 3 etil. Kemudian nomor 4 mengikat metil, nomor 5 juga mengikat metil. Nah, karena dia metilnya lebih dari 2 yang diikat, maka harus diberi awalan. Untuk 2 diberi awalan di, ya. Untuk 3 tri, untuk 4 tetra, untuk 5 penta, dan untuk 6 heksa. Ya. Jadi namanya menjadi 3 etil, nomor 3 dia mengikat etil, 4, 5, dimetil, 1, 2 karena dimetil, heptana karena jumlah atomnya C-nya 7. Jadi namanya menjadi 3 etil, 4, 5, dimetil, heptana. Ini ya, nama alkana. Jadi langkah pertama kita adalah menentukan rantai karbon terpanjangnya dulu. Ya, nanti baru kita menentukan cabang. Nah, alkil ini selalu berupa cabang. Ya. Selalu kita temui dalam tata nama alkana, baik alkana maupun alkena. Ya. Dan memberi nomor di sini wajib sifatnya. Karena tahu kita memberi nomor maka salah semua nanti penamaannya. Ya, seperti itu. Jadi ini ya, beri nomor baru kita nulisin rumus yang sebenarnya. Nah, di sini kita harus berdasarkan abjad. Ya, nomornya 3 yang kecil kita tuliskan dulu 3 etil. Baru nomor yang berikut yang lebih besar 4 dan 5 dimetil heptana. Ya, untuk tata nama alkana. Jadi ikatannya tunggal karena dia jenuh. Ya, lanjutkan lagi dulu. Tata nama yang alkena sekarang. Alkena sama dengan alkana, cuma dia mempunyai ikatan rangkap 2. Nah, untuk deret homolognya ya, dia C-nya ya tetap bertambah 1, hanya berkurang 2. Nah, berkurangnya dari mana? Berkurang hanya 2 dari alkana. Ya, dengan rumus umum alkena ini adalah CnH2n. Jadi hanya akan berkurang 2 dari senyawa alkana. Kita lihat C2 itu tetap namanya etena, cuma diakhirin dengan kata ena. Tadinya etana jadi etena, ya. Semua berakhiran ena. C-nya 3 propena, C4 butena, C5 pentena, C6 heksena. Tapi di sini hanya berkurang 2. Tadinya kan pada alkana C2H6, maka dia akan menjadi C2H4. Nah, di sini patokan kalian pada C2H4 ya untuk etena. Terusnya nanti H3 hanya nama 2, nama 2, nama 2. 6, 10, 12, begitu seterusnya. Ya, jadinya hanya bernambah 2 dari atas. Ya, kurang 2 itu dari alkana. Seperti itu. Ya. Jadi di sini struktur molekul alkena itu
alkena ini yaitu ciri khasnya adalah mempunyai ikatan rangkap 2 ya. Nah, penamaannya agak beda sedikit nih dengan alkana. Karena di sini kita akan memberi nomor yang paling dekat dengan ikatan ya. Ini sama, pertama kita menentukan dulu ikatan rangkap 2-nya di mana posisinya ya. Kemudian sama kita menentukan cabang, kemudian kita memberi nomor yang terkecil pada rangkap 2-nya ya. Jadi ikatan rangkap 2 itu nomornya harus paling kecil kecil mungkin. Kemudian baru kita menuliskan urutan alkilnya berdasarkan abjad ya, berdasarkan abjad. Jadi kita lihat di sini yang rantai terpanjangnya berdasarkan yang dekat dengan ikatan rangkap 3 ada ikatan rangkap 2-nya adalah nomor 3. Jadi nomornya dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, C-nya 6. 6 berarti heksena. Ya, berakhiran ena heksena. Kemudian ikatan rangkapnya paling dekat dengan nomor 3. Sini 3 dan 4 ya, kita ambil yang paling kecil nomor 3. Ya, karena nanti nomor yang dekat dengan ikatan rangkap 2 ini harus kita tuliskan pada penamaannya. Jadi kalau kita lihat di sini dia mengikat 2 gugus alkil yaitu pada nomor 3 metil, pada nomor 4 juga metil. Jadi ada 2 metil jadi diberi awalan dimetil. Jadi kalau kita beri nama yang sebenarnya dia menjadi 3, 4 dimetil karena 1, 2 alkilnya dimetil 3 heksena. Nah, 3 ini adalah nomor yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi 3 heksena. Nah, memberi nama harus beri tanda strip seperti ini ya. Jadi namanya 3, 4 dimetil heksana. Mudah-mudahan nanti ya kita ada tatap muka walaupun 50%, nanti Ibu bisa menjelaskan lagi secara rinci dengan contoh-contoh yang lebih banyak ya. Supaya kalian lebih paham lagi. Nanti akan Ibu ambil contoh lagi di pada isomer nanti ada ya. Ibu tambahin lagi contohnya ada nanti dijelaskan di isomer. Kita lihat lagi dulu yang alkuna sekarang ya. Alkuna, alkena hampir sama. Yang membedakan adalah ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Penamaannya juga sama. Ya. Nah, di sini CnH2n-2. Nah, alkuna dia berkurang lagi 2 hanya dari siapa? Dari alkena. Ya. Kalau alkena tadi C24, maka pada alkuna dia C2H2. Jadi patokan kalian di sini. Ya. Nah, untuk penamaannya tetap ya, C2 itu etuna. Jadi pakai awalan seperti tadi, tapi akhirnya pakai una. C2 etuna, C3 propuna, C4 butuna, C5 pentuna, C6 heksuna. Ya, jadi hanya dari alkena dia berkurang 2. Tapi yang jadi patokan kalian di sini C2H2. Nah, untuk yang seterusnya hanya nambah 2. Ya, berkurangnya dari mana? Dari alkena itu maksudnya. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, begitu seterusnya. Untuk namanya kalian ingat saja berakhiran una sama ya. Nah, kita lanjutkan lagi dengan penamaannya. Ini tata nama alkuna hampir sama dengan alkena ya. Kita menentukan rantai utamanya ada yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, kalau kamu lihat di sini dia mengikat cabang metil dan cabang etil. Nah, yang paling kecil nomornya nomor 3 sini. Jadi ini yang ditulis duluan 3 etil. Nomor 6 kita tulis belakangan. Nah, rantai terpanjangnya ya, ini yang paling dekat dengan ikatan rangkap nomor 4. Kalau sini dia nomor 5. 1, 2, 3, 4. Sama sebenarnya posisinya ya, tapi di sini lebih ke arah kanan. Karena ini posisinya dia mengikat etil. Jadi nomornya kita mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adalah oktana kalau pada alkana. Karena diikat rangkap 3 jadi oktuna. Ya. Kalau kalian perhatikan nomor 3 dia mengikat etil, nomor 6 mengikat metil. Yang kita sebutkan adalah yang nomor kecil dulu 3. Jadi namanya menjadi 3 etil, 6 metil, 4 yang mengikat ikatan rangkap 3-nya yang paling dekat. 4 oktuna. Seperti itu ya. Jadi namanya menjadi 3 etil, 6 metil, 4 oktuna. Ya. Untuk penamaan senyawa alkuna. Ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit kalau kalian bisa ya memperhatikan dengan baik apa yang Ibu sampaikan.
Nah, tentang tata nama alkuna ya. Nih, tadi kita lanjutkan lagi sekarang. Kita lihat lagi ya, hubungan titik didih dengan massa molekul relatif. Tadi udah kita bahas ya persamaan antara titik didih senyawa organik anorganik ya. Kenapa titik didih senyawa anorganik ini lebih tinggi dari titik didih atau titik lele dari senyawa organik? Ini berhubungan dengan massa molekul relatifnya. Jadi dengan massa molekul relatif yang besar, berarti jumlah C-nya semakin banyak. Maka titik lele, titik didihnya juga semakin besar. Ya. Nah, sedangkan MR-nya semakin kecil, berarti jumlah atom C-nya semakin kecil. Maka titik lelenya juga semakin dikit. Nah, umumnya ya, ini dapat kita lihat pada senyawa alkana. Untuk C yang lebih banyak jumlahnya, misalnya pada pentana C5 itu sudah mulai titik didih sudah mulai tinggi. Ya, karena senyawa hidrokarbon ini berhubungan dengan minyak bumi, alkana ini adalah senyawa-senyawa semua yang terdapat dalam minyak bumi. Jadi untuk urutan C5 itu udah mulai masuk ke bensin dia, rumus umum bensin ya. Kalau CH4 itu metana sangat ringan karena MR-nya sedikit, titik lele titik didihnya kecil. Makanya dia sudah mudah sekali menguap, mudah sekali terbakar. Nah, dimulai dari yang atom C yang lebih banyak seperti pentana, heksana, heptana, itu titik lele dan titik didihnya semakin kecil. Jadi proses pembakarannya lebih lama dibanding dengan metana ya. Bensin lebih lambat pembakarannya. Jadi kalau metana ya akan cepat sekali terbakar. Makanya kita menggunakan LPG harus hati-hati karena massa relatifnya sangat kecil jadi sangat mudah terbakar. Untuk bensin dia lama ya karena jumlah atom C-nya yang semakin banyak. Ini terdapat pada senyawa-senyawa alkana yang rantai cabangnya adalah jenuh ya. Jadi yang mulai besar itu apabila dia sudah mulai bercabang membentuk isobutana atau isopentana. 4 C5 udah mulai iso ya. Titik lele, titik didih semakin kecil kalau dia mulai bercabang. Nah, senyawa alkana yang memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki rantai lurus dan tidak bercabang, maka titik lele dan titik didihnya besar. Jadi kalau dia lurus, tidak bercabang, dia akan mempunyai titik didih, titik lele besar. Tapi kalau dia bercabang, berbentuk iso, butana ataupun pentana, maka titik didihnya semakin kecil. Seperti itu ya. Ini hubungan titik didih dengan massa molekul relatifnya. Kita lihat. Kita lihat keisomeran hidrokarbon ya. Keisomeran hidrokarbon. Isomer artinya apa isomer? Isomer artinya ya senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tapi strukturnya berbeda. Itu yang disebut dengan isomer. Isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus struktur berbeda. Di mana rumus strukturnya nanti bisa berbentuk rangka ya. Ada yang posisinya, ada yang mempunyai gus fungsional ya, ada juga yang isomer geometri. Isomer rangka ini adalah senyawa dengan rumus molekul sama namun rangka bentuk atom karbonnya berbeda. Ya, nanti kita lihat satu-satu. Isomer posisi senyawa dengan rumus molekul dan gugus fungsionalnya sama namun dia memiliki gugus fungsional berbeda. Ya. Kemudian isomer fungsional senyawa dengan rumus molekul sama tapi jenis gugus fungsionalnya berbeda. Isomer geometri senyawa dengan rumus molekul gugus fungsional dan gugus fungsionalnya sama dalam bentuk geometri struktur yang berbeda. Nah, ini sama dengan tadi ya, hidrokarbon siklik dan aromatik. Jadi di sini belum kita banyak pelajari. Yang kita pelajari di sini adalah isomer rangka dan isomer posisi saja sebenarnya. Ya, ini adalah pelajaran lebih mendalam tentang senyawa karbon dan senyawa hidrokarbon. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini contohnya ya, isomer tadi.
Nah, ini adalah isomer posisi dan isomer rangka. Rangka ini ya. Posisi ini ada posisi ininya, alkil yang diikatnya ya. Alkil yang diikatnya ya. Kita lihat nih, isomer pada senyawa heksana. C6H14 itu heksana. Senyawa alkana. Ya, yang ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, C-nya 6, hanya 14. Ini lurus saja. Ini biasanya dikenal dengan nama normal heksana. Biasanya namanya pakai N heksana. N itu menunjukkan normal. Jadi dalam keadaan normal. Nah, yang kedua, tadi C-nya 6, dia akan berubah menjadi 5 karena salah satunya digunakan untuk mengikat alkil. Nah, kalau dia mengikat, dia tidak boleh CH2 atau CH3, tapi hanya CH saja. CH atau C. Kalau C dia mengikat atas bawah, tapi kalau mengikat satu dia CH. Nah, di sini dia mengikat satu alkil. Ya. Jadi struktur angkanya berbeda. Sehingga namanya menjadi nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Kita beri nomor. Di nomor 2 dia mengikat metil. Ya. Jumlah C-nya 5. Jadi namanya menjadi 2 metil pentana. Ya. Kita lihat lagi. Nih, dia tetap di C-nya 5, tapi posisinya berubah. Tadi di nomor 2, sekarang di nomor 3. Maka namanya menjadi 3 metil pentana. Ya, seperti itu. Nih, di sini kita dapat melihat juga terjadi ada isomer rangka, ada isomer posisi. Di mana posisinya sekarang berubah. Kalau tadi dia mengikat satu saja, sekarang dia mengikat 2 bawah. Nah, kalau dia mengikat atas bawah, maka C-nya atom C-nya hanya sendiri. Ya, tapi kalau dia mengikat satu saja, dia pakai CH. Di sini dia mengikat atas bawah, sehingga C-nya berkurang satu lagi, ternyata pentana jadi butana. Karena C-nya 4, karena dia mengikat atas bawah. Nah, tetap kita beri nomor. Kalau kita lihat C-nya 4, dia nomor 2 mengikat 2 metil, ya, 22 dimetil karena ada 2 metil. Sehingga namanya menjadi 22 dimetil butana. Ya, 22 dimetil butana. Ya, jadi hampir sama sebenarnya isomer posisi isomer rangka ini ya sebenarnya, karena meletak posisi rangkanya ada yang lurus, ada yang bercabang. Kemudian ini tetap menjadi butana, pada C-nya tetap 4, tapi kalau kita perhatikan posisinya dia mengikat C ya. Nah, ini dia mengikat CH3, CH2. Oh, ini sebenarnya ini CH, ini CH ya, ini bukan CH2 ini. Ada kesalahan ini. Kalau CH2 dia nggak bisa ngikat sebenarnya. Jadi ini CH, ini CH. Kalau dia ngikat atas bawah baru C ya. Jadi ini namanya 23 dimetil butana. Jadi nomornya dari sini. Sebenarnya harus diberi nomor ini 1, 2, 3. Di nomor 2 ngikat metil, nomor 3 ngikat metil. Jadi namanya 23 dimetil butana. Ini CH, ini CH, ini bukan CH2 ya. Ini ada kesalahan. Nih. Jadi kalau kita lihat nih rantai terpanjang tanpa cabang nih. Yang nomor 2, satu atom C dikurangi untuk membentuk cabang metil katanya. Nah, yang ketiga, cabang metil ini dipindahkan secara teratur dari nomor 2 jadi nomor 3. Kemudian, ini yang berikutnya dikurangi 2 atom C-nya untuk membentuk 2 cabang. Karena dia membentuk 2 cabang, jadi tadinya 6, jadi 4, jadi berkurang 2 ya C-nya. Begitu juga yang di bawah ini. Ya, secara bertahap satu cabang digeser ke atom C berikutnya, sedangkan cabang C metil yang lainnya tetap. Demikian seterusnya untuk cabang yang baru. Jadi sini dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada si 6H14 dia mempunyai 5 isomer. Seperti itu ya. Isomer pada alkana. Kita lihat yang pada alkenanya. Pada alkenanya. Pada alkena. Nah, ini pada alkena. Nah, pada alkena diambil pada C5H10. Bedanya di sini dia tetap isomer rangka dan posisi ya. Yang memposisikan adalah ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya ya.
Bisa juga kita bentuk seperti ini, bisa. Nih, dia membentuk siklo ya. Jadi 1 pentena. Jadi nomor 1 di sini. Yang paling dekat 2, 3, 4, 5. Nah, yang kemudian dia membentuk 2 pentena. Nomor 2 berarti katanya paling dekat. Nah, yang ketiga dia sudah mulai mengikat di 2 metil 1 butena. Nomor satunya dari sini berarti. 2, 3, 4. Ya. Jadi C-nya berkurang 1 karena dia mulai bercabang. Sekarang kita pindahkan posisi dia ngikatnya. Tadi nomor 2, sekarang nomor 3. 3 metil 1 butena. Nomor 1 butena itu karena C yang paling dekat adalah nomor 1. Di sini nomornya ya. Nih, nomor 1. Jadi 3 metil 1 butena. Kemudian pindahkan posisi ikatannya. Tadi ikatannya berada nomor 1, sekarang nomor 2. Ya bisanya 2 ya, kalau sini dia kembali 1 lagi nanti. Ya, jadi 2. Jadi namanya 2 metil 2 butena. Nomor 2 mengikat metil, pada nomor 2 juga dia paling dekat dengan ikatan rangkap 2-nya. Jadi pada C5H10 dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 isomer. 5 isomer juga. Isomer rangka dan posisi. Sedangkan posisinya dia bisa membentuk siklopentana. Jadi ada 5 isomer rangka, 1 isomer posisi yang berbentuk siklopentana. Jadi dia punya 6 isomer juga ya. Punya 6 isomer untuk alkena. Kita lihat untuk alkuna. Alkuna ya. Oh, ini isomer geometri. Ini pada alkuna dulu ya. Alkuna sama ini ya. Jadi sama ikatannya saja yang beda, rangkap 3-nya, posisinya dipindah-pindahkan ikatannya. Kemudian dia mengikat pada ikat berapa? Ya, nah seperti ini. Ini ada pentuna C-nya 5 nomor 1 dulu. Ini kadang-kadang normal 1 pentuna. Kemudian dia ikatannya di pada nomor 2, tetap normal 2 pentuna. Nah, yang ketiga dia sudah mulai mengikat pada atom C yang ketiga. Mengikat metil, jadi 3 metil 1 butuna. 1 ikatan rangkapnya. Ini isomer rangkanya. Sedangkan posisinya adalah posisi pada ikatannya. Nomor 1, ya. 1, 3, ada di nomor 1 ini. Nah, bisa ya. Dia ada bisa 2 ikatan rangkapnya, bisa juga 1. Jadi kalau 1, 2 disebutkan 1, 2 pentadiena. Karena 2 ikatan rangkapnya di ena. Kemudian 1, 2 nomor 1 dan nomor 1, 2, 3. Ya, dari sini ya 1, 2, 3. Ya. Jadi 1, 3 pentadiena. Penta karena C-nya 5, diena karena 2 ikatan rangkapnya ini 1, 2, jadi di. Ya. Nah, yang ini juga 1, nomor 1 yang di sini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomor 1, yang ini nomor 4. Jadi namanya dari 1, 4 pentadiena. Posisinya dirubah-rubah ikatan rangkapnya. Di itu karena dia mengandung 2 ikatan rangkap. Jadi dia bisa 2 ya. Nah, yang ini pentadiena juga posisinya dirubah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama posisinya ya. Pada 2, nomor 2 dan nomor 3. 2, 3 pentadiena. Seperti itu. Ini keisomeran pada alkuna. Ya. Ada juga isomer geometri. Nah, kalau geometri ini ada bentuk cis dan bentuk trans. Cis ini apabila dia ini kedudukannya sama rata ya, tapi yang trans dia berseberangan. Ini berhadap-hadapan bentuk cis. Kalau yang ini trans berseberangan, itu saja untuk mengingatnya. Ya. Jadi kalau dia udah ini pakai kata cis yang berhadapan, cis 2 pentena. Nah, 1, 2 C-nya pentena ya, nomor 2 pentena. Cis 2 pentena. Karena apa 5 C-nya? 1, 1, 2, 3. Nah, nomornya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cis 2 pentena. Cis karena apa? Posisinya berhadapan, sejajar. Sedangkan yang trans, dia mulai berseberangan. Jadi pakai kata trans tetap 2 pentena. Ini untuk
Isomer geometri, geometri artinya ruang ya. Jadi dia berbentuk ruang. Ini namanya isomer geometri. Nah, untuk reaksi ini kita belum pelajarin, kita cukupkan sampai di sini saja pada isomer, keisomeran alkana alkuna, yang terakhir itu adalah isomer geometri. Nanti kalau kurang jelas, silakan ditanyakan lagi di forum boleh, atau nanti kita ada kesempatan tatap muka, boleh kalian nih ya. Nanti akan jelas lagi dengan contoh soal. Baik, Ibu akhiri materi kita hari ini. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kalian terima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.